magister ahli administrasi. Kepada Bapak Pendeta, kami persilakan untuk membawakan materi kepada kami, dan sebelum Bapak Pendeta membawakan materi, kami meminta dengan kasih untuk Bapak Pendeta boleh pimpin kami dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu beribadah secara online bersama dengan rekan-rekan muda yang dari GKPS Depok. Kami bersyukur kesempatan saat ini kami boleh belajar bersama dan kami boleh semakin mengerti firman Tuhan di dalam berbagai aspek dalam kehidupan kami, khususnya di dalam masalah emosi, juga dalam masalah manajemen waktu dan keuangan kami. Kami menyerahkan seluruh kami, seluruh pembicara, juga Bapak Sortaman Saragi, pimpin kami sehingga kami boleh berbagi dan menjadi berkat dan diberkati bersama-sama. Kami serahkan pertemuan kami dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Ya, saya coba, apakah bisa dilihat ini? Apakah bisa dilihat? Ada yang bisa bantu saya? Sudah. Sudah ya? Oke. Sudah, Pak, ya. Baik. Iya. Hari ini kita coba belajar sebuah topik yaitu anger, atau nanti secara umum mengontrol emosi. Saya sudah diperkenalkan, saya sedikit meralat, gelar doktor saya belum tiba, masih dalam level research disertasi ya, masih dalam proses disertasi. Kemarin terhambat karena corona, mudah-mudahan paling lambat tahun depan sudah dapat gelarnya. Jadi masih kandidat ya. Oke. Nah, baik. Mari kita coba melihat dulu beberapa hal yang akan kita pelajari hari ini. Kita mau belajar jiwa manusia, di mana emosi kita berada. Lalu kita akan belajar apa kata Alkitab, lalu apa itu ekspresi emosi atau perasaan, apakah marah itu dosa, dan bagaimana mengelola perasaan kita ya. Nah, mari kita lihat dulu dalam jiwa manusia, siapapun atau lembaga manapun, orang bagaimanapun, ilmu apapun, mengakui bahwa dalam setiap diri manusia itu ada 3 aspek, yaitu aspek pikiran, aspek perasaan, dan aspek kehendak bebas. Artinya setiap orang itu punya pikiran sehingga dia bisa mengerti, dia bisa belajar, dia bisa tahu 2 tambah 2 itu 4, itu pakai pikiran, bukan pakai perasaan ya. Nah, lalu manusia juga punya perasaan sehingga manusia itu bisa bergembira, bisa sedih, bisa marah, bisa jatuh cinta, dan seterusnya. Itu aspek perasaan. Lalu ada aspek kehendak bebas, maksudnya kita sebagai manusia punya pilihan bebas. Memilih makanan apa, memilih jurusan apa, memilih pacar bagaimana, memilih pakaian bagaimana, dan seterusnya. Nah, ketiga aspek ini saling berkaitan, lalu saling mempengaruhi satu sama lain. Pikiran yang kacau bisa membuat perasaan tidak enak, perasaan yang tidak enak mempengaruhi pilihan kehendak bebas kita, kehendak bebas kita juga mempengaruhi bagaimana pikiran kita mengambil keputusan. Nah, jadi di sini kita akan belajar apa itu perasaan ya. Nah, coba mari kita lihat apa kata Alkitab ya. Kita mau melihat apa kata Alkitab tentang pikiran, perasaan, dan kehendak bebas tadi itu yang ada di dalam jiwa kita. Atau Alkitab menggunakan istilah hati kita. Kita lihat dulu ya, aspek yang pertama yaitu pikiran atau sering disebut dengan rasio. Kita bersyukur kita diciptakan Tuhan itu menurut peta dan teladan Allah. Dan salah satu peta teladan Allah itu adalah pikiran ya. Nanti juga perasaan, kehendak bebas itu merupakan gambaran Allah. Allah itu memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak bebas yang Dia turunkan kepada kita waktu kita diciptakan. Nah, dalam Matius 9 ayat 4, firman Tuhan mau menjelaskan tentang pikiran ini, dikatakan seperti ini ya. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Nah, ini suatu peristiwa, ada seorang lumpuh yang mau disembuhkan oleh Tuhan pada hari Sabat. Lalu orang-orang Yahudi pada waktu itu memikirkan kalau Yesus menyembuhkan di hari Sabat,
maka kami akan mempersalahkan dia. Nah, lalu Yesus menjawab di sini, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Memikirkan yang jahat di dalam hati. Jadi artinya begini, pikiran kita itu ada dalam jiwa kita, pikiran kita itu ada di dalam hati kita, ya. Jadi sama seperti dalam psikologi pikiran, psikologi perasaan, psikologi kehendak bebas, benar-benar pikiran itu ada dalam jiwa, dan Alkitab menegaskan pikiran kita itu ada dalam jiwa kita, yaitu di dalam hati kita. Nah, bagaimana dengan perasaan kita? Nah, kita lihat di dalam Ayub pasal 15 ayat yang ke-12, di situ dikatakan, ya, ini temannya Ayub, Elifas mengatakan kepada Ayub yang sedang bergumul, ya, mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu, dan mengapa matamu menyala-nyala? Coba perhatikan ya, perasaan itu bisa menghanyutkan. Nah, di sini firman Tuhan ingin mengajar kita bahwa ada satu aspek dalam diri kita, yaitu perasaan yang bisa menghanyutkan. Perasaan marah bisa menghanyutkan kita sehingga kita melakukan hal-hal yang irasional, ya. Perasaan marah, perasaan jatuh cinta bisa menghanyutkan kita sehingga kita nggak bisa tidur, hanya memikirkan si dia dan seterusnya. Ini aspek perasaan. Lalu bagaimana dengan aspek kehendak bebas? Dalam 1 Samuel 20 ayat 4, ini salah satu contoh bagaimana Jonathan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Nah, Alkitab menjelaskan aspek-aspek pikiran, perasaan, dan kehendak bebas ini semua ada di dalam jiwa kita, internal part, kehidupan jiwani kita atau kehidupan rohani kita. Ketiga aspek ini ada dalam diri kita dan itu saling mempengaruhi satu sama lain. Sehingga kalau seandainya kita lihat lagi gambar yang tadi, kita lihat arah panahnya itu, isi jiwa kita itu menurut Alkitab ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak bebas. Nah, secara psikologis, orang bisa mengalami gangguan jiwa apabila salah satu aspek yang ada terganggu. Misalkan perasaannya terganggu, pikirannya terganggu, kehendak bebasnya terganggu. Nah, mari kita lanjut ya. Kita akan lihat reaksi emosi atau perasaan. Nah, ini saya mau meluruskan dulu sebuah terminologi. Sering sekali kita mengartikan emosi itu adalah marah gitu ya. Sebenarnya tidak. Marah itu adalah bagian dari emosi. Emosi itu adalah perasaan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita menggunakan istilah yang sudah lama, akhirnya menjadi sebuah istilah bagi kita, jangan emosi, artinya jangan marah ya. Padahal sebenarnya emosi itu artinya adalah perasaan. Dan perasaan itu adalah dalam diri kita bisa bereaksi. Dan reaksi-reaksi dalam emosi kita inilah yang coba kita mengerti dulu ya. Apa itu sebuah reaksi emosi? Reaksi emosi itu adalah suasana di dalam hati dan perasaan kita sebagai respon terhadap stimulus internal dari dalam diri kita, baik itu kepribadian kita, hormon, pengalaman dalam hidup kita, dan atau stimulus eksternal, lingkungan dan lain-lain ya. Nah, emosi kita bereaksi, apakah itu marah, apakah itu senang, apakah itu rindu, itu bereaksi karena ada stimulus atau rangsangan baik dari dalam diri kita, terutama dari luar ya. Rangsangan itu mempengaruhi kita berespon. Contohnya kira-kira begini. Orang yang lagi sakit gigi itu faktor internal, giginya nggak bagus. Digodain orang yang menggodain itu eksternal. Lalu kita bisa marah-marah. Jadi marah-marah ini adalah reaksi emosi kita yang disebabkan oleh sakit gigi kita ditambah dengan eksternal godaan dari orang. Nah, contoh yang kedua, misalnya ini yang paling kita semua mengalami ya, remaja pria sedang pubertas. Itu dari segi internal ada hormon yang bekerja, lalu dia melihat wanita cantik secara eksternal, lalu dia merasakan dalam hatinya sebuah perasaan cinta, jatuh cinta. Nah, di sini juga kita melihat aspek internal dan aspek eksternal mempengaruhi reaksi emosi kita. Dan disimpulkan bahwa reaksi emosi kita itu bisa terjadi
karena salah satu stimulus internalnya atau eksternalnya atau kedua-duanya bergabung ya. Dan paling banyak sebenarnya reaksi emosi terjadi karena lingkungan atau karena eksternal. Kita dimarahi, kita juga jadi marah. Kita diejek, kita jadi marah. Kita ditipu, kita jadi marah. Kita diperhatikan, kita jadi senang dan seterusnya. Ini reaksi emosi. Emosi itu perasaan dan salah satu dari reaksi emosi itu adalah marah, ada senyum, ada sedih, ada ketawa, ada nangis, ada malu, dan sebagainya. Dan reaksi-reaksi emosi ini disebabkan oleh bisa faktor internal, bisa faktor eksternal. Contohnya bagi rekan-rekan wanita, biasanya ketika datang bulan ya, menstruasi, itu ada sebuah perasaan yang tertentu ya, perasaan yang kadang-kadang tidak dimengerti, itu muncul karena internal ya. Dan apalagi kalau ditambah eksternal, perasaan itu akan semakin kuat. Baik, nah sekarang mari kita lihat lanjutannya, apakah marah itu dosa? Ya, apakah marah itu dosa? Mari kita lihat di dalam Alkitab apa kata Tuhan ya. Pertama kita lihat dulu dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-26 dan 27. Ini ayat yang terkenal. Saya percaya kita semua sudah membacanya. Dikatakan di situ, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, dari dua ayat ini, kita sebenarnya bisa melihat bahwa ada dua jenis marah. Ya. Dua jenis marah. Marah yang bagaimana? Yang pertama, marah yang negatif, yaitu dosa. Kalau kamu marah, jangan kamu berbuat dosa. Marahmu itu jangan sampai berujung kepada dosa, kira-kira begitu ya. Lalu marah yang kedua, marah yang positif, yaitu marah yang kudus. Marah yang tidak sampai berbuat dosa. Nah, sekarang kita mau belajar apa yang dimaksud dengan marah yang berbuat dosa dan marah yang kudus, sehingga kita tahu kalau kita marah itu marah yang model mana. Nah, kita mengakui pada umumnya marah kita itu berdempetan dengan marah dosa ya. Kita merasa marah karena sesuatu yang tidak mengenakkan dari diri kita, bisa terjadi karena faktor internal kita, baik pengalaman, kepribadian kita, maupun faktor eksternal, misalnya kita diperlakukan dengan tidak baik, kemudian misalnya kita diputusin pacar kita tanpa alasan yang tidak baik, kita menjadi marah ya. Nah, mari kita lihat dulu marah yang negatif itu yang bagaimana ya. Marah yang negatif itu ditunjukkan dalam Alkitab, contoh yang paling jelas dan lengkap itu adalah contoh Kain. Kain saudaranya Habel. Kita tahu Kain dan Habel bersaudara pada waktu mereka mempersembahkan persembahannya untuk Tuhan, persembahan Habel diterima, persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Kain marah. Apa kata Tuhan di situ ya? Dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Perhatikan ya, hatimu, ini berbicara perasaan ya. Panas artinya marah sekali, marah besar. Dan mukamu muram, diekspresikan dengan wajahnya. Jadi marah itu bisa kelihatan di wajah. Kalau ada orang yang marah tapi tidak terlihat di wajah, itu bisa jadi dia pura-pura marah, atau bisa jadi dia menutupi kemarahannya dan berusaha ya. Dan mungkin ada orang yang geramnya itu sampai ditahan. Tapi lazimnya secara psikologis, siapapun kita, ketika kita marah, panas, akan kelihatan di muka kita. Orang melihat orang lagi marah itu bisa kelihatan merah wajahnya. Dan kebetulan si Kain ini ya muram ya. Nah, lalu ayat yang ketujuh, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, dari ayat ini kita coba melihat kalau orang marah yang negatif itu alasannya apa. Perhatikan ya, alasan marah orang negatif itu karena kepentingan pribadinya terganggu.
Ini alasan yang negatif. Kita pun demikian. Kalau kepentingan kita, kita merasa kita terganggu, kepentingan kita, harga diri kita marah, dan biasanya marah kita itu bersifat, ya, marah itu bisa kita lihat sikap dan perilaku marah negatif itu seperti Kain. Hati panas, muka muram, tidak berseri, lalu tidak berbuat baik alias menyakiti orang lain. Ini marah negatif seperti Kain. Dia menyakiti Habel, bahkan bukan sekedar menyakiti tapi membunuh adiknya itu. Nah, ini ciri-ciri marah yang negatif. Marah yang negatif selalu berurusan dengan kepentingan pribadi kita. Oh, jangan coba-coba. Kalau aku tidak dihargai, aku akan marah. Kalau aku tidak diopenin, aku akan marah. Kalau kebutuhan aku tidak terperhatikan, aku akan marah. Lalu marah kita itu menyakiti orang lain. Nah, marah yang berbau dosa, marah yang sifatnya negatif, biasanya akan melukai orang. Marah kita itu, ya, akan melukai. Itu cirinya dari marah negatif. Nah, mari kita coba lihat sekali lagi. Orang yang marah negatif selalu tujuannya, kepentingannya itu terganggu. Lalu perilaku yang benar-benar mengekspresikan wajah ketidaksenangan, lalu ujungnya menyakiti orang lain. Nah, sekarang mari kita lihat marah yang positif. Marah yang bagaimana? Apa bedanya marah yang positif dengan yang negatif? Satu-satunya contoh dalam Alkitab, satu-satunya yang bisa memberi contoh itu hanya Yesus, ya. Mari kita lihat contoh Yesus ini dalam 2 ayat. Coba kita perhatikan sekarang ayatnya dari Matius 21 ayat 13. Di situ Yesus suatu kali datang ke bait Allah, dilihat di situ halaman bait Allah penuh berantakan, banyak orang-orang yang berjualan, tukar uang, money changer, dan seterusnya. Lalu Yesus berkata, ya, dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Yesus marah, dan marahnya Yesus ini itu luar biasa, ya. Sampai dia membalikkan itu meja-meja dan sebagainya. Loh, apakah itu bukan marah dosa? Tunggu dulu, ya. Ini Yesus, dia sebagai seorang guru, sebagai seorang raja, sebagai seorang nabi di tengah-tengah bangsa Yahudi, dia melakukan sesuatu, ya, yang mengekspresikan kemarahannya karena bait Allah, rumah Bapaknya itu dijadikan sarang penyamun. Nah, lalu apalagi contoh marah dari Yesus itu, ya? Lalu dia lihat begini, suatu kali ada orang yang lumpuh, dia meminta pertolongan kepada Yesus, lalu orang-orang ingin melihat apakah Yesus akan mengulurkan tangannya nggak kepada orang ini pada hari Sabat, ya. Lalu Yesus dikatakan begini, ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkan tanganmu, dan dia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya. Nah, coba perhatikan dari kata-kata yang saya buat warna merah, kita mau melihat ciri marah yang positif itu yang bagaimana cirinya, ya. Ciri marah positif, dia punya alasan, dan alasannya itu adalah karena melihat kepentingan Allah dan kepentingan orang lain terganggu. Jadi bukan karena kepentingan pribadi dia, ya. Kepentingan Allah, yaitu bait Allah tadi itu. Lalu kepentingan orang lain, ada yang sakit yang mau disembuhkan. Dia merasa ada orang yang menghalangi. Dan kemarahan positif ini, ya, bisa terlihat dari sikap dan perilakunya, yaitu duka yang menyertai marah. Marah yang berduka. Kira-kira begini kalau kita lihat contoh. Kalau ada anak kita melakukan kesalahan, lalu dia sudah kita perintahkan harus ke gereja, kemudian dia nggak mau ke gereja, dan kita marah karena duka, dia membuat saya berduka karena kepentingan Tuhan, itu dia abaikan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kira-kira begitu, ya. Duka yang menyertai marah. Beda dengan Kain. Kain itu tidak ada dukanya sama sekali. Dia benar-benar marah yang emosional, lalu dia ungkapkan kemarahannya itu dengan membunuh. Tapi orang sikap perilaku yang marah positif, sikapnya itu untuk memuliakan Tuhan. Dan sikapnya itu untuk menolong orang lain. Itulah marah yang positif. Ada
warna duka di dalamnya. Nah, sekarang bagian yang terakhir ya. Bagaimana kita mengelola marah kita ini? Atau mengelola seluruh perasaan kita secara umum dan secara khusus adalah marah. Nah, saya percaya kita semua pernah marah gitu ya. Tergantung pribadinya. Ada pribadi tertentu yang marah tapi dipendam di dalam. Kalau dari 4 tipe kepribadian itu ada melankolis, kolerik, flegmatik, dan sanguin. Orang yang tipe melankolik, dia adalah orang yang introvert. Marahnya itu dia pendam. Dia nggak mau mengeluarkannya. Dan lama-kelamaan akan mencapai batas limit emosional. Emotional standar dia itu level dia mencapai dan akhirnya dia bisa meledak. Gitu ya. Dan dia bisa meledak. Nah, bagaimana dengan kita untuk mengelola marah ini? Nah, mari kita pertama menyadari dulu dan bertobatlah. Pertama ya, sadar. Apa yang perlu kita sadari? Yang hubungannya dengan dosa, apa itu? Seperti dijelaskan tadi, bahwa dosa, iblis mengintip ketika kita marah. Di dalam setiap marah kita, apakah itu marah yang negatif atau dalam marah yang positif, di situ iblis mengintip kita supaya berlanjut kepada dosa. Ya, supaya berlanjut kepada dosa. Sehingga Tuhan ingatkan, kalau kau marah, jangan sampai matahari terbenam. Artinya bukan sampai menunggu matahari terbenam, bukan. Artinya di situ adalah secepatnya kau harus tidak lagi marah. Nah, bagaimana? Nah, tentu nanti kita akan lihat dalam mengelola marah ini ya. Yang pertama kita harus menyadari dulu dalam setiap kondisi waktu kita marah itu iblis selalu mengintip. Jadi kita harus aware, harus sadar ketika kita mulai marah, iblis mengintip. Iblis mengintip supaya menjatuhkan kita ke dalam dosa. Seperti si Kain ya. Tuhan sudah ingatkan, kalau kau seperti itu, maka dosa sudah mengintip di depan matamu. Dan dia tidak mau menyadarinya, akhirnya dia berdosa. Nah, lalu ini juga penting kita ketahui bahwa marah itu bisa berubah dengan menjadi benci. Benci itu artinya kelanjutan dari marah ya. Biasanya benci itu adalah marah yang berkepanjangan. Dan itu dikatakan oleh Alkitab sebagai dosa membunuh. Kalau kau marah, kalau kau benci saudaramu, kau pembunuh. Kau pembunuh kalau benci sama saudaramu. Pembunuh secara rohani ini ya, kita membunuh dia. Nah, rasa marah ini pertama harus kita sadari dulu kondisinya ya, bahwa ada dosa yang mengintip di dalam kemarahan kita itu, bahkan sampai kepada dosa membunuh yang disebut dengan benci. Nah, lalu yang kedua, bagaimana kita mengelolanya? Begini, di dalam bagian merahnya itu ada saya cantumkan kedagingan. Kita sebagai seorang manusia memiliki kedagingan dalam hidup kita. Karakter manusia kita yang berdosa itu. Dalam firman Tuhan dijelaskannya karakter-karakter dosa, iri hati, cemburu, roh pemecah, dan sebagainya yang menempel dalam kedagingan kita. Nah, itu hanya bisa diatasi kalau kita hidup oleh Roh Kudus. Maksudnya begini, hidup oleh Roh Kudus ini berbicara tentang kita harus memiliki Roh Kudus dalam diri kita. Dan memiliki Roh Kudus dalam diri kita itu sama artinya dengan kita harus percaya dan menerima Yesus. Ketika kita menerima Yesus, maka Roh Kudus akan tinggal dalam diri kita. Nah, pada waktu Roh Kudus tinggal dalam diri kita, dialah yang menolong kita untuk kita bisa menguasai kedagingan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, maksudku ialah, dalam Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Roh Kudus harus tinggal dalam diri kita, melalui kita percaya Yesus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Maksudnya begini, ketika perasaan marah kita itu muncul, lalu Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita akan menolong kita untuk mengatasi rasa marah tersebut. Ya, dan pasti Roh Kudus akan mampu melakukannya. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan begini dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan yang biasa. Allah itu adil, setia dan adil. Pada waktu kau dicobai, kau akan diberikan jalan keluar. Jalan keluarnya melalui pertolongan daripada Roh Kudus. Cuman kita harus menyadari kadang-kadang proses kita menang dalam kedagingan ini melalui proses jatuh bangun.
Nah, kalau rekan-rekan pernah melihat tinju, di ring tinju, dua orang sedang bertinju, ada satu wasit, ketika seseorang meninju lawannya, lalu lawannya jatuh, lawan yang jatuh itu belum dikatakan kalah. Harus dihitung dulu sampai 10. Ketika dihitung sampai 10, dia tidak bangun, maka dia dinyatakan kalah. Nah, demikian juga kita. Kadang-kadang ketika Roh Kudus memimpin kita melawan kedagingan kita kalah. Nah, kita jatuh gitu ya, kita jatuh ya. Nah, ketika kita jatuh, kita harus bangkit. Ya. Kita harus bangkit. Dan kebangkitan kita itulah yang membuat proses kita nanti bisa menang atas kedagingan. Nah, saya ingin memberikan satu prinsip yang luar biasa ini ya. Lawan kita, si iblis itu, dia tidak pernah mungkin bisa mengalahkan kita. Tapi dia bisa menjatuhkan kita. Ya, dia bisa menjatuhkan kita seperti ring tinju tadi. Tapi Tuhan menghitung, ayo bangkit. Saya hitung sampai 10 dan anugerah Tuhan akan membangkitkan kita. Ini proses ya. Nah, lalu yang ketiga, jangan lupa dalam proses itu kita harus bertumbuh secara karakter, yaitu karakter daripada buah roh. Itu kelanjutan ayat itu tadi ya. Nah, semakin bertumbuh karakter kita, semakin dewasa kita di dalam Tuhan, semakin kuat kita bisa menguasai keinginan daging kita. Coba perhatikan ya, orang-orang yang remaja, anak muda, biasanya orang-orang tua itu secara karakter, dia lebih bisa menahan diri, menguasai diri. Tapi kalau darah muda, katanya ya, secara psikologi, psikologi perkembangan, darah muda yang meledak-ledak membuat banyak orang muda itu jatuh dalam dosa, kemarahan, kebencian, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di daftar buah roh itu ya, 9 rasa, buahnya sebenarnya 1, rasanya 9 ini. Buah rohnya 1, punya rasa itu 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di situ, salah satunya misalnya dari ujung penguasaan diri. Ketika kita memiliki Roh Kudus, ketika kita percaya kepada Yesus, dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu buah roh mulai bertumbuh dalam diri kita, maka penguasaan diri akan menolong kita untuk menguasai kemarahan, kelemah lembutan, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, ya, damai sejahtera. Buah-buah ini akan menolong kita. Nah, saya beri satu contoh yang mungkin saya pernah ceritakan pada waktu acara English Service, seorang wanita yang menyimpan benci dan dendam kepada bapaknya karena sejak kecil bapaknya memperlakukan dia dengan perlakuan yang tidak senonoh ya. Lalu akhirnya muncul akar pahit dalam diri wanita ini karena sejak kecil diperlakukan, mohon maaf, sampai diperkosa. Lalu anak putri ini menyimpan dendamnya itu dan terbawa terus seumur hidup dia, meskipun dia sudah pindah kerja di tempat lain, tidak pernah bisa memaafkan atau tidak pernah bisa melupakan perbuatan bapaknya itu. Sampai akhirnya bapaknya sakit di rumah sakit dan sudah dalam kondisi yang tidak berdaya, bapaknya ini. Lalu anaknya ini atau putrinya ini tidak mau bertemu karena dia sudah sangat benci dan bahkan dia bilang, sudah baguslah kalau bisa bapak saya langsung mati saja. Lalu seorang hamba Tuhan mendatangi dia dan menawarkan dia, "Dek, kenapa kau tidak datang kepada bapakmu melihat?" Lalu dia bilang, "Pak Pendeta, saya tidak mungkin memaafkan dia. Saya tidak mungkin untuk mengampuni dia. Dia sudah berbuat jahat sama saya. Biarkan dia mati." Lalu Pak Pendeta ini berdoa minta hikmat Tuhan. Nah, lalu dia katakan begini, "Oke lah, Dek, saya mau mengajukan 2 pertanyaan. Tapi jawab pertanyaan saya satu demi satu. Jangan jawab dengan jawaban yang sama. Silakan Pak Pendeta. Pertanyaan saya yang pertama, apakah kau bisa mengampuni bapakmu?" Lalu dia menjawab, "Pak Pendeta, saya nggak bisa mengampuni bapak saya. Saya nggak bisa dan tidak pernah mungkin bisa." Oke, kamu sudah jawab pertanyaan yang pertama. Sekarang pertanyaan yang kedua, "Dek, apakah kau mau mengampuni bapakmu?" "Pak Pendeta, saya sudah bilang saya nggak bisa." Pak Pendeta marah, "Kau sudah jawab, kau nggak bisa. Tapi saya tanya, kau mau tidak?" Nah, banyak kita ya, sering tidak bisa mengalahkan marah atau mengalahkan kedagingan, karena kita merasa nggak bisa. Tidak cukup. Mau nggak kita? Nah, kalau kita mau, kita bisa. Nah, lalu si putri itu menangis, dia menangis,
Lalu Pak Pendeta bilang, "Dek, aku tahu kau nggak bisa. Aku tunggu jawabanmu. Kau mau tidak?" Lalu anak putri ini menangis lalu bilang, "Pak, saya nggak bisa, tapi saya mau." Nah, ketika dia mengatakan saya mau, di situ dia memberi tempat kepada Roh Kudus, memberi tempat kepada buah roh memenuhi dia. Sehingga dia dipenuhi oleh ketika dia minta ampun dan mau memaafkan orang tuanya, lalu dia bisa punya hati kasih, punya hati yang cinta kepada bapaknya ini, lalu dia datangin ke rumah sakit dan mereka berpelukan di sana dalam kasih Tuhan dan si wanita ini bisa untuk memulai belajar mengampuni. Dan itu sulit sebagai manusia ya, sangat sulit sebagai manusia. Tapi Tuhan bertanya, kau mau nggak? Kalau kau mau, nanti buah roh itu akan menolongmu untuk melakukannya. Nah, bagian yang terakhir ini, kita sudah belajar 3 mengelolanya. Pertama, kita sadar, kita hidup dalam Roh Kudus, dipenuhi oleh buah roh. Lalu kita harus melihat contohnya. Hidup seperti Yesus yang menguasai perasaannya ya. Termasuk dalam hal marah. Kalau kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 6, di situ dikatakan barang siapa yang mengaku percaya kepada Yesus, maka dia harus hidup seperti Yesus hidup, yaitu melihat contoh dan teladan. Nah, saya kira saya sudah selesai ini, sudah 30 menit kurang sedikit ya. Saya serahkan kembali kepada moderator untuk kalau seandainya ada tanya jawab ya. Ini saya stop dulu. Oke. Ya, silakan saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta, luar biasa untuk paparan materinya, sangat memperlengkapi ya Pak. Ternyata reaksi emosi itu merupakan suasana hati atau perasaan sebagai respon kita terhadap stimulus internal maupun eksternal. Bahkan yang saya juga dapat ilmu baru juga, ternyata marah itu ada yang negatif dan positif, marah yang menimbulkan dosa dan marah yang kudus sih. Seperti itu tadi juga sudah banyak contoh yang boleh Bapak berikan kepada kita dalam materi ini. Ya, sekarang kita mungkin masuk ke dalam sesi tanya jawab ya Pak ya. Untuk teman-teman, kita punya waktu 20 menit untuk sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau bertanya, kami persilakan untuk boleh mengisi dalam room chat atau sambil menunggu teman-teman yang mau mengisi dalam room chat. Kita sudah ada beberapa pertanyaan yang sebelumnya pengurus atau panitia sudah mempersiapkannya dengan dibagikan melalui Google Form ya Pak ya, pada teman-teman pemuda kita ya. Jadi untuk pertanyaan pertama sambil menunggu, pertanyaan pertama nih Pak dari teman-teman pemuda kita. Pengalaman pribadi apa sih yang bisa membuat Pak Pendeta nih dapat menemukan dan pada akhirnya bisa menghidupi prinsip-prinsip seperti yang tadi sudah Bapak berikan kepada kami? Mungkin ada pengalaman yang bisa Bapak bagikan sehingga kami boleh mengambil bahwa ternyata emosi itu tidak selalu atau tidak selalu salah seperti itu ya Pak. Ya, kami persilakan. Ya, baik. Berbicara pengalaman, tentu kita semua punya pengalaman ya. Pak Sintua juga punya pengalaman. Nah, pengalaman kita ini sebenarnya ingin mengajarkan kita itu harus semakin sempurna seperti Yesus di dalam reaksi emosi, khususnya emosi marah kita ya. Nah, contoh misalkan dalam hidup pribadi saya, itu saya pernah dan kadang-kadang marah sama anak-anak ya. Nah, ketika saya marah, itu saya langsung evaluasi diri apa yang terjadi. Jangan sampai melukai. Kalau marah saya sudah melukai, itu berarti marah saya itu sudah bersifat dosa. Ya. Kalau marah kita itu marah yang kudus, itu orang yang dimarahi biasanya diberkati gitu ya, seperti Yesus ini ya, diberkati. Kecuali kalau ada orang yang benar-benar benci, sudah benci, ya itu beda lagi ya. Nah, biasanya pengalaman saya dalam kondisi seperti ini, jalan keluar, saya langsung rangkul anak-anak saya itu ya. Saya rangkul, saya minta maaf kepada dia kalau seandainya melukai. Ya, kalau itu melukai ya, karena kalau sudah sifatnya kepentingan pribadi saya, lalu pasti biasanya melukai. Tapi kalau seandainya marahnya saya itu karena ada sesuatu yang mereka lakukan yang berdosa di hadapan Tuhan, biasanya dari puji Tuhan ya pelajarannya, anak-anak saya bisa mengerti gitu ya, bahwa itu salah. Contoh misalnya ketika saya lihat anak saya yang masih muda, remaja, datang ke gereja dengan pakaian atau dengan celana ini ya, dengan celana jeans yang robek-robek gitu ya, anak-anak muda, saya tegur, saya marahin.
dan mengerti gitu ya. Karena apa? Itu kepentingan Tuhan. Jangan sampai kalau kepentingan Tuhan jangan. Saya tidak ingin kamu menyakiti hati Tuhan. Nah, itu kira-kira gitu pengalaman dalam keluarga ya. Jadi kalian juga pasti dalam hidup kalian ya, tentu akan mengalami berbagai stimulus baik eksternal maupun internal yang memancing respon emosi tertentu. Dan marah ini bisa juga kalian terjadi waktu misalnya kalian kuliah. Kalian dikasih nilai 0, nilai apa itu? D ya, sama dosen. Lalu dosen marah, kalian marah pada dosen gitu ya. Nah, kalian pada dosen, apakah itu marah yang negatif? Marah yang positif? Tentu harus dilihat. Marahnya karena apa? Apakah tidak terima gitu ya? Nah, tentu dosen yang memberikan penilaian itu punya standar ya. Kalau kalian merasa disakitin, nah tentu kalian harus lakukan bagian kalian, minta pimpinan Roh Tuhan, membuat kalian ditopang dan diberkati oleh Tuhan. Itu dari segi pengalaman ya. Semoga ini bisa membantu menjawab. Silakan yang berikutnya. Ya, baik. Berarti intinya sih ya Pak, kita harus evaluasi diri ya. Kita evaluasi diri, jangan sampai kita melukai. Berarti evaluasi diri ini butuh pimpinan Tuhan agar kiranya kita tidak melukai baik keluarga kita atau orang-orang sekitar kita, dan juga ada actionnya. Tidak hanya melakukan evaluasi diri tapi kita tidak punya action. Salah satunya adalah kalau memang kita salah, artinya kita meminta maaf, dan kalau memang demi kebaikan, artinya kita menegur dengan kasih ya Pak Pendeta ya. Iya, betul, betul. Oke, terima kasih. Mungkin karena dari panitia di sini bilang kalau kita ada Bapak Sintua Sortaman juga nih, kebetulan nih. Karena ini berbicara soal pengalaman, mungkin Bapak Sintua Sortaman kalau ada mau pengalaman berbagi dengan kita tentang bagaimana untuk mengelola emosi, mungkin bisa dibagikan. Oke, baik. Kalau yang namanya mengelola emosi, memang ini tergantung kepada kita serius enggak mau mengelola emosi kita. Kalau ini hanya ucapan-ucapan klise saja, kita tidak akan pernah terjadi perubahan. Tapi kalau kita memang serius untuk mengelola emosi kita, pasti kita berpikir dulu sebelum emosi, ditimbang dulu. Kalau atau marah lah saya bilang ya, ditimbang dulu. Kalau kita mau marah, apakah ini pantas untuk dimarahkan atau tidak pantas untuk dimarahkan. Makanya kalau ada orang-orang mengatakan, kalau ada masalah yang kita hadapi, kita perlu dulu menarik napas beberapa detik, baru mengeluarkan komentar. Jadi dengan demikian, kita akan lebih bijak begitu ya. Tidak langsung meledak-meledak gitu. Nah, itu kalau menurut hemat saya, kira-kira begitulah. Jadi itu makanya kenapa orang tua itu biasanya lebih stabil dalam mengelola emosinya, perasaannya. Karena pada umumnya mereka begitu. Lebih dahulu mereka itu tarik napas dulu, pikirkan masalahnya, baru dijawab atau baru dikomentari, maka nanti akan lebih enak lah responnya gitu. Seandainya marah pun dia itu tidak marah yang meledak gitu ya, tapi kalau udah dipikirkan dulu, sudah lebih soft begitu dia. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Sintua. Berarti tambahannya mungkin menarik nafas dulu ya, baru kita memikirkan mau langkah apa ya. Oke, terima kasih. Oke, kita sudah ada nih Pak Pendeta untuk pertanyaan dari teman pemuda kita, yaitu Roberto Tambara. Pertanyaannya, Pak Pendeta, jika kita sudah marah dalam hal bentuk menegur seseorang, lalu yang kita tegur malah balik marah ke arah negatif, gimana solusinya? Kemudian, apakah bentuk teguran kita jadi dosa karena membuat orang itu benci? Oke, ya ini pertanyaan yang bagus ya. Kadang-kadang ketika kita memarahi seseorang dengan alasan yang benar ya, alasannya adalah tadi ya, jangan sampai orang itu menyakiti Tuhan, jangan sampai orang itu jadi berbuat dosa, dan sepenuhnya murni karena kita ingin menegur supaya dia bertobat, kira-kira begitu ya. Nah, dalam kondisi begitu, kadang-kadang ada orang yang bereaksi marah dan mengamuk ya. Nah, itu artinya begini, sama seperti kita misalnya mengelus pundak seseorang,
dielus pundaknya, bukan dipukul ya, dielus, tapi tiba-tiba dia menjerit. Kenapa dia menjerit? Karena ada bisul di situ. Ya. Artinya apa? Ketika kita memarahi, lalu dia bereaksi, artinya ada bisul di situ. Persoalan bukan pada kita, persoalan pada dia. Dan kalau seandainya dia tidak bisa menerima, ya kita harus berdoa supaya dia bisa menerima. Itu perlu waktu. Dan marah yang seperti itu yang marah yang harus terkontrol. Kita minta hikmat Tuhan. Jadi bagaimana kita harus mendoakan dia sampai bisulnya sembuh. Kalau selama bisulnya belum sembuh, kita mau marah model apapun, pasti dia akan meronta. Ya. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan selalu mengatakan berdoa. Seperti kita seorang bapa kepada anak, seorang ibu kepada anak, kita harus sabar. Itu tentu di dalam rangka kita memuridkan atau membantu dia bertumbuh sebagai orang Kristen. Nah, diperlukan buah roh, misalkan kesabaran, ya, kita harus sabar. Karena dalam proses marah kita, dalam rangka kita menegur dan memperbaiki perilaku, itu tidak selalu serta-merta secara instan, ya. Ada saja pengalaman, tapi justru respon dari orang yang kita marahi, reaksi dari orang yang kita marahi, itu menjadi sebuah ujian buat kita. Karena begini, waktu kita marah, dia balik marah, ingat kata firman Tuhan tadi, dosa sudah mengintip. Itu memancing kita, marah kita menjadi marah berbuat dosa. Hati-hati di situ. Nah, biasanya kalau saya dalam kondisi begitu, saya diam dan berdoa. Dan mengatakan, silakan kamu pikirkan. Ya? Karena kalau gitu, Tuhan tidak inginkan. Kita harus bisa menguasai diri dan bersabar. Kita sabar sampai dia benar-benar mengerti kenapa dia salah. Ya, kita perlu waktu dari Tuhan. Jangan buru-buru. Oke. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Berarti tidak salah ya kalau kita menegur orang itu ya, kalaupun orang itu marah, yang penting kita sudah mengerjakan bagian kita, yaitu menegur dengan kasih seperti tadi ya Pak ya. Kemudian kasih waktu juga untuk orang tersebut, dan juga kalaupun responnya tidak terima, bagian kita adalah tetap mendoakan dia, biar kalau bagian kita menegur, maka sisanya Tuhan yang akan mengubahkan hati orang tersebut ya. Oke, terima kasih kepada Pak Pendeta. Mungkin Bapak Sinta Sartaman juga ada yang mau ditambahkan atau di-sharingkan? Saya kira sudah cukup bagus. Kalau ada pertanyaan selanjutnya, bisa dilanjut. Oke, baik, terima kasih. Oke, sudah cukup ya kepada Bang Roberto Tambara ya untuk pertanyaannya. Oke, selanjutnya kita ada pertanyaan lagi dari Arta Damanik. Shalom, saya mau bertanya. Saya sering sekali menonton dan membaca tentang perdebatan agama, perdebatan agama, misalnya perdebatan oleh Zakir Naik. Saya sebagai penonton sangat marah karena mereka sering menyinggung keyakinan kita, mempersalahkan ajaran kita, dan setiap saya menonton pasti saya marah. Jadi bagaimana menurut Bapak Pendeta tentang marah saya? Oke, mungkin mau dijawab dulu, Pak Pendeta, boleh? Baik. Ya, terima kasih ya. Saya juga sering nonton debat-debatnya ya, termasuk Zakir Naik. Jadi begini, kita kan dalam posisi sebagai orang Kristen, waktu melihat pendapat-pendapat dari agama lain, lalu mereka melecehkan iman kita, tentu emosi kita itu berespon ya. Dan respon kita bisa marah, geram, dan sebagainya. Tapi pastikan ketika kita geram dan marah, ingat, kita harus juga disertai duka. Kita berduka karena orang ini tidak mengenal Tuhan kami. Kan begitu ya. Pak Zakir Naik ini tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Ada duka dalam hati kita. Jangan sampai marah kita itu menjadi kita teriak-teriak atau menjadi kita memberi komen. Misalkan kalau YouTube kita memberi komen jadi marah, itu sudah seperti firman Tuhan tadi, dosa dan iblis mengintip, gitu ya. Jangan, yang kita lakukan ya kita diam dan berdoa untuk dia. Supaya apa? Supaya dia mengerti. Dan kita bersyukur ya, ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk bisa menjelaskan apa yang tadi dinyatakan oleh Pak Zakir Naik tersebut ya. Nah, kita dari sisi penonton kan kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak bisa jumpa dia, kita nggak bisa berkomunikasi dengan dia. Yang bisa kita lakukan dalam hati kita berduka, kita Tuhan tolong ini Pak Zakir Naik supaya dia
bisa bertobat ya. Itu dari sisi kita sebagai penonton. Nah, jadikan itu sebagai ujian buat kita. Ingat ya, dalam segala situasi selalu Tuhan bisa pakai menjadi bahan ujian. Iblis juga bisa memakai situasi yang sama. Jadi kira-kira begini, Pak Zakir naik ini yang dia katakan bisa dipakai iblis menjatuhkan kita menjadi dosa marah yang negatif. Tapi Pak Zakir naik ini bisa dipakai oleh Tuhan menguji potensi marah kita. Bisa nggak kita menang? Sehingga kita semakin bertumbuh, semakin dewasa dalam iman kita. Selalu kita lihat dari dua sisi. Kalau seandainya tadi adik tadi marahnya itu sudah marah sampai mengutuk, marahnya sampai benci, itu sudah dosa. Tapi kalau marahnya adik tadi dalam kondisi duka, mendoakan Pak Zakir ini supaya dia bertobat, itu doa, itu marah yang kudus. Saya juga sering geram. Kadang-kadang di FB juga saya sering dapat komentar itu ya. Ada komen-komen yang melecehkan, kita jawab dengan tenang. Karena apa? Semakin kita marah, semakin dia tidak mungkin bisa melihat karakter Tuhan. Dia akan bilang, murid Yesus aja seperti ini. Bagaimana saya bisa menjadi murid Yesus? Contohnya kayak begini ya, kira-kira. Ya, kita harus menjadi sebuah kesaksian. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Berarti kita boleh geram dan marah, tapi justru harusnya kita mungkin justru memiliki belas kasihan terhadap orang tersebut ya, karena mereka tidak mengenal Tuhan. Bahkan harusnya kita yang sebagai mengenal Yesus, yaitu tetap kembali mendoakan orang tersebut ya. Ya, saya tambahkan sedikit boleh, ya. Ketika Yesus disalibkan, ya coba perhatikan ya. Ketika Yesus disalibkan, dia dihina, dia dicaci, dia dicambuk. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulut dia kutukan, siksaan, kutukan atau marah. Tapi dia berkata, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, kita contohnya pada Yesus itu ada. Harusnya dia bisa marah. Tapi dia tidak lakukan itu. Karena apa? Dia berdoa, jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah ya. Termasuk Zakir naik ini. Jangan sampai kita marah yang berbuat dosa ya. Oke. Nah, berarti kita harus sama-sama mendoakan ya Pak ya, orang yang belum mengenal Yesus ya. Oke, terima kasih. Ya. Oke, kita lanjut ya sambil menunggu di room chat. Ini ada pertanyaan lagi dari Google Form. Pertanyaannya mungkin untuk Pak Pendeta dan juga boleh nanti dijawab oleh Bapak Sintua Sortaman. Yang pertama, pertanyaan itu adalah bagaimana cara menghilangkan ego dan kekesalan saat kita dihadapkan dengan masalah yang bertentangan dengan prinsip yang diyakini. Ya, ini tentu berbicara tentang karakter, pertumbuhan karakter kita ya. Jadi firman Tuhan mengatakan kita harus bertumbuh dalam hal karakter kita ini menjadi seperti Yesus. Nah, kalau kita ingin tahu bagaimana kita harus berespon, prinsip yang bagaimana yang harus kita pegang, kita lihat prinsip Yesus itu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa meresponi dan punya prinsip yang seperti Yesus. Kalau seandainya prinsip kita tidak seperti prinsip Yesus, kita berarti belum bertumbuh. Nah, kita harus dipenuhi dengan karakter-karakter dari buah roh tadi itu ya, kasih, sukacita. Tapi kita tidak bisa instan memilikinya, selalu melalui yang namanya proses pembentukan. Dan setiap kondisi dan situasi itu menjadi sebuah proses kita dibentuk oleh Tuhan. Nah, ketika kita berhadapan dengan prinsip-prinsip orang yang tidak sesuai dengan prinsip Tuhan ya, katakanlah prinsip Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan prinsip kita, tentu beda lagi ya. Bisa jadi prinsip kita belum tentu prinsip Tuhan. Karena itu kita pegang prinsip firman Tuhan. Nah, contohnya misalnya dalam hal mengampuni gitu ya. Kita punya prinsip, contoh begini, ada yang mengatakan, oke, kita bisa mengampuni tapi tidak bisa dilupakan. Ada yang kata gitu ya, mengampuni ya, melupakan tidak. Gitu. Nah, itu bisa dua sisi kita melihatnya. Mengampuni harus, melupakan ya, tergantung. Maksudnya apa? Kalau seandainya melupakan yang kita maksud di sini tidak ingin ketemu dia selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang, lalu suatu saat tiba-tiba ketemu kita ngamuk, kan sudah beda. Ya, itu prinsip kita. Prinsip kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Tidak boleh kita misalkan contoh ada orang punya prinsip, selama dia belum minta maaf, aku tidak mau ketemu dengan dia. Harga diri. Itu prinsip. Tapi apakah prinsip itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Kan belum tentu. Kita harus merendahkan hati kita
supaya dia diberkati, kita rela. Rela apa? Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kalau itu menolong dan menjadikan orang itu bertobat dan diselamatkan, kita harus lakukan bagian kita. Dan tentu perlu tuntunan Roh Kudus. Jadi pastikan dulu prinsip kita itu sesuai nggak dengan prinsip Tuhan. Ya, kira-kira begitu. Oke, Pak Pendeta. Berarti kalau kita harus tahu prinsipnya sama dengan prinsip Tuhan atau kehendak Tuhan Yesus, berarti kita juga harus butuh untuk pengenalan akan Tuhan itu sendiri ya. Karena tanpa mengenal justru kita tidak akan tahu mana kehendak Tuhan, mana kehendak kita sendiri. Oke, terima kasih kepada Pak Pendeta, kepada Bapak Sintua Sortaman, mungkin ada ditambahkan? Iya, baik. Jadi begini, kalau dalam mengelola marah ini, sebenarnya kenapa seseorang itu marah? Justru karena tidak terkelola lagi emosi dia. Tidak bisa lagi dikendalikannya, perasaannya, makanya muncul marah. Jadi boleh dikatakan, kenapa seseorang itu marah? Itu adalah tanda bahwa dia masih kurang atau masih lemah di dalam kematangan berpikirnya, begitu. Jadi kira-kira seperti ini kalau saya buat satu analognya. Kita tahu orang yang belajar karate itu, ada pertama barangkali sabuk putih, habis itu sabuk hijau, habis itu kuning, coklat, hitam begitu ya. Kalau dia memang masih di bawah, wah ini masih emosional ini. Sabuknya masih di bawah, masih emosional dia itu, terbawa perasaan terus, gampang marah, siap mau main terus. Tapi kalau sudah sabuk hitam pun dia udah malas pun dia, oh ya itu gara-gara gininya dia ini, gara-gara kurang paham dia ini, gara-gara begini, dia justru menjadi lebih apa dia, lebih matang ya, lebih dewasa begitu. Jadi kalau saya kira gini, hati-hati dengan marah, sebab itu menunjukkan siapa kita sebenarnya. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau komentar saya, itulah cara-cara mengelola. Jadi perbanyaklah wawasan dan rohani kita, sehingga kita lebih matur atau lebih matang di dalam hal tidak jatuh ke dalam emosi yang marah atau marah-marah. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Berarti tetap perbanyak wawasan rohani kita dan butuh pengenalan itu kembali ya, sesuai dengan firman Tuhan ya, Bapak Sintua Sortaman. Ya, terima kasih. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Bapak Pembimbing Pemuda kita ya, dari Bang Yan Irwan. Pertanyaannya, ketika teman atau rekan menyakiti kita, kita marah. Kemudian setelah beberapa saat kita mengatakan saya memaafkannya, tetapi kita menjaga jarak dengan dia setelahnya. Bagaimana Pak Pendeta melihat ini? Berarti ini masih belum pulih. Oke, ini ya banyak kita mengalami itu ya. Jadi saya mau jelaskan dulu, kalau seorang itu menyakiti kita ya, ada beberapa reaksi emosi. Pertama, kita marah tapi tidak mau memaafkan. Kedua, kita marah dan memaafkan ya. Tapi jangan lupa ya, ketika kita memaafkan, maaf kita itu hanya bisa efektif kalau dia minta maaf, kan gitu ya. Kalau dia tidak minta maaf, tapi kita cukup minta maaf, memaafkan dalam hati, kita yang dipulihkan, dia tidak. Ya, contoh misalkan begini, kalau ini terjadi dalam diri anak-anak Tuhan, misalkan Pak Yan menyakiti rekan di GKPS, lalu Pak Yan tidak pernah menyadari itu, lalu rekan yang di GKPS itu merasa benar-benar sangat tersinggung karena perbuatan Pak Yan. Lalu rekan itu melapor kepada Pak Sintua. Lalu Pak Sintua mengatakan kepada Pak Yan, apa yang kau lakukan? Lalu Pak Yan tahu bahwa itu dosa misalnya ya, karena sudah melukai. Lalu tergantung sekarang Pak Yan mau minta maaf atau tidak, kan begitu ya. Nah, kalau Pak Yan mau minta maaf dan dia memaafkan ataupun tidak, Pak Yan beres di hadapan Tuhan ya. Karena apa? Karena Pak Yan sudah minta maaf. Nah, kalau yang berbuat dosa itu rekannya Pak Yan, dia tidak pernah meminta maaf, meskipun Pak Yan sudah memaafkan, itu tidak punya efek pemulihan dalam diri orang itu. Kita perlu berdoa buat dia. Nah, sekarang apakah kita menjaga jarak itu menjadi sesuatu langkah keluar? Kalau menjaga jarak itu kan artinya ada dalam hati kita sebuah ada dalam hati kita sebuah kepahitan yang masih tersimpan dengan kita tunjukkan jaga jarak. Kalau jaga jarak itu dalam arti kita nggak mau ketemu dengan dia, sebenarnya artinya kita belum pernah sungguh-sungguh meminta maaf, gitu ya.
atau sungguh belum pernah sungguh-sungguh memaafkan. Maafkan. Nah, kalau kita memaafkan, artinya kalau dia saudara kita dalam Tuhan, apalagi satu gereja gitu ya, ya tentu kita harus punya kerinduan ketemu sama saudara kita seiman itu. Karena ciri keluarga Allah, dia saudaraku, kau kakakku, kau adikku dalam Tuhan, pasti ada kerinduan bertemu. Kalau menjaga jarak, artinya maafmu itu belum sepenuhnya gitu ya. Kecuali ada hal-hal tertentu ya, misalkan begini, ada situasi-situasi tertentu pertemuan kita dengan dia itu justru tidak menjadi berkat. Nah, itu kita perlu untuk mengelolanya atau mengaturnya gitu ya. Nah, daripada bertemu nanti bisa menimbulkan dosa, tentu sebaiknya tidak bertemu, kira-kira begitu. Tapi harus case by case ya, tidak bisa semua case akan terjadi. Misalkan begini, dari sisi dia belum bisa memaafkan Pak Yan, dan dia selalu harus mengamuk gitu ya. Kalau ketemu mau dipukulnya gitu ya. Nah, kalau kondisi begitu kan kita yang harus berhikmat, jangan dulu bertemu gitu ya. Dengan alasan supaya jangan dosa semakin besar dia lakukan. Dengan alasan ini tidak ada masalah. Ya. Jadi itu dilakukan semata-mata supaya dia tidak berbuat dosa dan tidak timbul konflik yang lebih besar. Kita bisa menjaga jarak kalau tujuannya untuk itu ya. Tapi kalau seandainya dia juga sudah minta maaf atau dia menunjukkan tanda-tanda perubahan, loh kenapa kita menahan diri untuk itu? Nah, tergantung case-nya juga ya. Kira-kira begitu deh ya. Iya. Terima kasih Pak Pendeta. Mungkin ada yang mau disampaikan juga dari Bapak Sintua Sartaman? Atau cukup ya? Ya. Oke, kita teman-teman pemuda kita masih punya waktu 7 menit ya untuk sesi tanya jawab. Pertanyaannya yang saya bacakan dulu dari yang Google Form dulu. Pertanyaan adalah bagaimana sih mengatasi emosi di mana kita merasa tidak berguna, gagal, rendah diri, tidak bahagia? Iya. Bagaimana mengatasi sebuah perasaan tadi ya, minder, tidak berharga, tidak berguna. Nah, coba perhatikan, biasanya orang yang merasakan seperti itu adalah orang yang tidak melihat dirinya itu berharga di mata Tuhan. Tuhan kan tidak pernah mengatakan kita tidak berharga. Kau berharga di mataku. Artinya orang yang mengatakan dirinya tidak berguna, tidak berharga, itu sebenarnya oposit dari Tuhan. Bisa dikatakan itu justru cobaan suara daripada iblis. Setiap perasaan yang benar-benar sesuai dengan kehendak iblis itu sudah pasti dosa. Perasaan itu sendiri sudah jadi dosa. Ya. Nah, karena itu langkahnya bagaimana? Ya tadi, sadar itu dosa, ya minta ampun pada Tuhan. Tuhan, aku mohon ampun karena aku merasa diriku tidak berharga padahal Engkau sangat menghargai aku. Ya. Nah, itu banyak case ya. Ada sebagian contohnya tidak merasa tidak berharga karena wajahnya jelek gitu ya. Ada cacat kalau bagian Tuhan tidak pernah salah waktu menciptakan kita. Sehingga dia kalau dia bilang kau berharga di mataku, maka itu harus kita pegang. Aku berharga di mata Tuhan. Jadi yang menentukan kita berharga atau tidak bukan diri kita, bukan iblis, tapi Tuhan yang menciptakan kita. Kita pegang Tuhan. Kalau dia mengatakan kita berharga, kita berharga. Kalau Tuhan nanti mengatakan kita berharga, lalu Tuhan menyediakan, misalnya kalau dalam hal teman hidup, Tuhan yang menyediakan yang terbaik buat kita. Kita bersyukur di dalam penghargaan Tuhan tersebut. Nah, karena itu kita coba pertama perasaan rendah diri, minder, perasaan tidak berharga itu semua berbau dosa. Itu pasti semua berbau dosa dan menyakiti hati Tuhan. Coba bayangkan kalau seandainya kita punya anak, anaknya ini berkata, aku nggak berharga Pak. Aku benar-benar rendah diri, pasti mendukakan saya sebagai orang tua. Sangat mendukakan saya. Nggak boleh, itu dosa. Jadi bagaimana caranya? Kita minta ampun, lalu kita harus punya gambar diri. Nah, tentang gambar diri ini penting ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya banyak anak-anak muda melalui sebuah masa kehidupan, akhirnya sampai kepada sebuah gambar diri, aku ini orang nggak berharga. Kenapa? Karena pengalaman-pengalaman ya, masa lalu. Lalu dia dengan perasaan tidak berharga ini nih, mengambil keputusan-keputusan
sesuai dengan pendapat dia untuk mengatasi ketidakberhargaan dia itu. Maka itu bisa membawa dia kepada yang dikatakan kutuk ya. Terkutuklah orang yang menjauhkan hatinya dari Tuhan. Seperti apa? Padang bulus kata Yeremia pasal 17 itu. Ayat yang kelima dan 6. Nah karena itu mari dipulihkan bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kita sungguh-sungguh diciptakan Tuhan dengan harga yang luar biasa, bahkan Dia telah menebus kita dengan harga yang mahal karena kita sangat berharga. Ya. Jadi perasaan itu harus dibuang dengan pertobatan, minta ampun dan minta Roh Kudus menjawab. Ya. Baik, oke, berarti cukup menjawab sekali ya Pak ya. Ternyata kita harus itu adalah dosa, perasaan rendah diri dan juga tidak berguna, itu adalah dosa. Seharusnya kita membuang pikiran itu dan minta ampun. Benar ya. Dan rendah diri harus diganti menjadi rendah hati ya. Benar, rendah diri menjadi rendah hati. Berarti kita harus mulai memikirkan bahwa kita adalah berharga di mata Tuhan ya Pak Pendeta. Dan menarik sih, saya juga pernah baca bahwa apa yang kita pikirkan itulah diri kita. Jadi semakin kita memikirkan semakin kita memikirkan diri kita berharga, maka kita tidak akan berpikir seperti yang rendah diri atau tidak berguna tadi ya. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang boleh dijawab Pak Pendeta dan juga dengan Bapak Sintua Sortaman dari Garama Panglatu. Pertanyaannya adalah, Shalom Pak Pendeta dan juga kepada Tulang Sortaman. Pertanyaannya, apakah ada batas kesabaran dalam marah kita? Dari segi Alkitab, sabar tidak ada batasnya. Tetapi dalam dunia, bagaimana kita menyikapi ini, Pak? Iya, dalam marah kesabarannya jangan berbuat dosa. Itu kata firman Tuhan tadi ya. Artinya bukan berbicara, oh sampai kapan ini sabarnya. Sabarnya sampai tidak berbuat dosa gitu ya. Itu kesabaran dalam kemarahan. Nah, tapi kalau Tuhan berbicara dari sisi waktu, itu segera marah itu harus berhenti sebelum matahari terbenam. Artinya sesegera mungkin. Supaya iblis tidak membawa kita kepada dosa. Gitu ya. Nah, bedakan dengan kesabaran yang sifatnya buah roh. Kesabaran buah roh itu artinya ketika kita diperlakukan, mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, menantikan jawaban doa dari Tuhan, kita harus sabar. Lalu kita menantikan supaya orang bisa berubah, orang bisa bertobat, lalu kita belum berhasil, kita harus sabar. Ya. Nah, ketika kita marah, sabar yang dimaksud di sini adalah jangan berbuat, kita tetap sabar dalam kemarahan itu, kita nggak boleh berbuat dosa. Itu kesabaran di dalam kemarahan artinya ya. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Berarti sabar itu sampai tidak berbuat dosa dan memang tidak ada batasnya ya Pak Pendeta ya. Oke. Terakhir mungkin dari Bapak Sintua Sortaman mau menambahkan? Cukup ya. Oke, terima kasih. Ini ada karena ini dari Bapak Pembimbing, Bang Yan. Mungkin kita bacakan dulu satu terakhir ya buat teman-teman pemuda ya. Yaitu kekuatan pemuda adalah ketika kami melayani sebagai tim yang solid. Dalam tim juga pasti selalu ada friksi. Mohon saran Pak Pendeta, kami supaya tetap solid sekalipun banyak friksi pada saat melayani. Sarannya supaya solid nih Pak Pendeta, boleh? Puji Tuhan, saya juga mengalami seperti itu di dalam pelayanan dengan rekan-rekan sekerja ya. Tapi puji Tuhannya begini, firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, gitu ya. Justru melalui konflik ya, melalui konflik yang kita alami, kita semakin dibentuk karakter kita dalam mengasihi, dalam mengerti, di dalam memaafkan. Jadi jangan pernah harapkan dalam sebuah pelayanan secara internal itu tidak akan ada konflik. Tapi kita harus ketika konflik datang, kita harus melihat bahwa konflik itu bertujuan membentuk kita. Contoh begini, konflik sederhana dalam sebuah pelayanan tim adalah pertama beda pendapat, kan gitu ya. Beda pendapat ini kadang-kadang bisa menimbulkan konflik yang berkepanjangan karena berbicara soal ego. Saya maunya begini, dia maunya begitu. Nah, ketika kita berhadapan dengan situasi konflik seperti itu, kita punya mekanisme ya. Kita harus belajar juga manajemen konflik. Mekanismenya apa? Dalam kepengurusan Naposo Bulung misalnya, kita kan punya ketua, kita punya sekretaris, punya bendara, punya pembimbing, punya pembina seperti Pak Sortaman.
kita harus lalui prosedur itu. Nah, begitu prosedur itu sudah dilalui, konflik ini kan pasti ada ujungnya, yaitu keputusan, kan gitu. Nah, keputusan tentu tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi kita harus punya prinsip. Begitu sudah diputuskan, maka kita harus tunduk. Otoritas itu adalah keputusan itu. Itu kita harus berlatih. Contoh misalkan Pak Ian ini ya, ada konflik mengenai apa ini, mengenai program misalnya. Lalu akhirnya tidak sependapat, lalu pecah. Jangan konflik menyebabkan relasi kita itu menjadi retak. Konflik harus sampai kepada perbedaan pendapat saja. Berbeda pendapat itu sesuatu yang wajar. Berbeda alaidang marbada, marbeda alidang marbada, itu bahasa Bataknya. Boleh berbeda tapi nggak boleh marbada, gitu ya. Berbeda itu menunjukkan kita anggota-anggota keluarga Allah yang berbeda-beda. Kita harus bersyukur. Perbedaan itu menyebabkan memperkaya kita. Tapi begitu perbedaan itu sudah diselesaikan, siapapun kita harus tunduk kepada keputusan terakhir yang sudah dibuat itu. Sama-sama mendukung. Disitulah kita dewasa ya. Jangan diharapkan akan selalu sama pendapat, akan selalu ini tenang-tenang saja. Tidak. Selalu ada konflik dalam pengertian yang positif ya. Bukan konflik dalam arti benci lalu bermusuhan, tidak. Konflik yang kita maksud ini adalah pelayanan yang harus dilayani sehingga ada berbagai pendapat. Beda kalau konflik yang sifatnya sangat personal, ada hutang piutang, ada sakit hati, itu beda lagi ya. Itu juga harus diselesaikan di dalam kasih, dalam pengampunan. Nah, kira-kira begitu Pak Ian ya. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Berarti menarik ya, berarti kalau konflik dalam suatu kepengurusan itu bukan hal yang apa ya, yang memang wajar ya ada dalam setiap kepengurusan itu, pasti ada konflik, tapi bagaimana respon kita, harus meresponnya dengan positif dan menghasilkan keputusan yang tepat dalam kepengurusan itu. Berarti ini penting juga untuk pengurus, mungkin bisa diadakan manajemen konflik juga ya Pak. Ternyata tidak hanya manajemen emosi, manajemen waktu dan uang, ternyata manajemen konflik juga perlu diberikan juga untuk teman-teman kita pemuda ya. Ya, seperti terima konflik kasih. dalam Alkitab itu kan Paulus pernah berkonflik sama Barnabas ya. Bagaimana mereka menyelesaikan konflik itu, kita lihat itu luar biasa ya. Itu konflik cukup besar membuat mereka berpisah itu. Lalu konflik Paulus dengan Petrus juga ada. Tapi bagaimana mereka menyelesaikannya itu harus kita tiru ya. Lalu konflik Abraham dengan Lot waktu memisahkan domba-domba gembala, itu juga mereka konflik dalam memilih. Tapi Abraham punya sikap, oke, kau pilih duluan, saya akan memilih yang kau tidak pilih. Nah, itu luar biasa. Oke, terima kasih buat Pak Pendeta untuk sharing materi kita dan juga boleh sesi tanya jawab. Sangat memberkati untuk materi yang Bapak berikan, jadi lebih banyak tahu ya Pak ya tentang marah, bagaimana manajemen emosi kita, bagaimana mengelola marah kita, dan juga bagaimana prinsip-prinsip yang harusnya kalaupun kita marah kita harus tetap pegang, yaitu prinsip-prinsip Yesus itu sendiri ya. Dan yang menarik sih tadi setelah yang Bapak paparkan, yaitu soal mengampuni ya Pak ya. Seringkali kan kalau berkaitan dengan emosi atau marah, itu adalah bagaimana cara kita mengampuni orang tersebut kayak gitu, ataupun kita meminta maaf untuk hal yang boleh kita perbuat. Nah, pertanyaannya bukan bisa, tapi mau atau tidak, yaitu yang saya garis